Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, dimanapun antum berada, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam keadaan suasana hati yang senang tanpa ada beban pikiran. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan bedah buku fikih ruqyah. Kita masuk kepada rukun yang ketiga, ya. Rukun yang ketiga yaitu marqi minhu. Yang pertama raqi, yang kedua marqi, yang ketiga marqi minhu, ya. Marqi minhu secara bahasa tentu artinya yang harus diruqyah. Minhu artinya daripadanya. Artinya kenapa seseorang mesti diruqyah? Ada yang menyebabkannya. Nah, itulah yang disebut penyakit atau gangguan. Nah, gangguan atau penyakit ini dalam istilah ruqyah disebut marqi minhu, ya. Jadi makna dan pengertian marqi minhu ini, ya, secara bebas, ya, diartikan seperti itu, ya, penyakit atau rasa sakit, ya. Penyakit adalah penamaan terhadap sesuatu gangguan kesehatan. Misalnya sakit jantung, sakit kulit, sakit paru-paru, ya, dan sebagainya. Nah, adapun sakit, ya, yang tadi penyakit. Adapun sakit adalah, ya, berkaitan dengan rasa atau perasaan, ya, seperti perih, nyeri, panas, pusing, ya. Nah, itu rasa. Nah, jadi rasa tadi, rasa sakit, rasa pening, rasa perih, rasa menusuk, ya, rasa apalagi rasa bahkan rasa dingin mungkin, ya. Nah, itu muncul disebabkan ada penyakit. Orang yang merasa dadanya, ya, seperti ditusuk-tusuk, ya, dia merasakan seperti itu karena ada penyakit. Misalnya penyakit jantung, ya. Ada rasa gatal. Kenapa? Karena penyakit kulit. Nah, jadi penyakit dan rasa sakit, nah, itu biasanya dua hal yang sering ada bersamaan, ya. Walaupun kadang ada penyakit yang tidak terasa, ya. Ada penyakit yang tidak ada gejala, tidak ada yang dirasakan sebagai tanda bahwa dia sakit, tapi tiba-tiba ketika sudah memuncak penyakit itu baru kemudian ketahuan. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, Kamus Umum Bahasa Indonesia, sakit adalah berasa tidak nyaman, ya, berasa tidak nyaman pada tubuh atau bagian tubuh. Nah, kemudian ada juga disebutkan dalam kamus tersebut, sakit adalah penderitaan atau menderita sesuatu yang mendatangkan perasaan tidak nyaman pada tubuh atau bagian tubuh karena alat-alat pada tubuh atau bagian tubuh terganggu sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, itu definisi sakit menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Adapun penyakit, ya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah gangguan pada
bagian-bagian tubuh sehingga menyebabkan rasa sakit. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa penyakit pada bagian tubuh tertentu bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, jadi penyakit dan sakit itu pada satu sisi dia berbeda pengertiannya, tapi keduanya sering ada secara bersamaan. Penyakit juga menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kebiasaan buruk. Nah, ini sebagai kiasan. Jadi suatu yang buruk, suatu yang tidak wajar pada diri seseorang itu disebut penyakit. Nah, jadi suatu kebiasaan buruk disebut penyakit. Jadi penyakit juga bisa bermakna kelainan, kesulitan, komplikasi, masalah, problem, aib, kebobrokan, keburukan. Nah, itu bisa dilihat juga di dalam Kamus Thesaurus Bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan gangguan jin ya, orang yang bisa melihat, yang mengklaim bisa melihat jin, itu juga digolongkan penyakit ya, karena di luar kebiasaan manusia yang tidak wajar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia itu kemampuan secara umum adalah tidak bisa melihat perkara gaib. Karena jin itu adalah makhluk gaib ya. Sesuatu yang gaib tentu itu tidak terjangkau oleh pandangan manusia. Maka kalau ada orang bisa melihat jin, bahkan bisa berteman dengan jin, maka itu dianggap suatu penyakit. Nah, jadi tidak boleh dibangga-banggakan, tidak boleh dianggap suatu kelebihan ya, tapi mesti dihilangkan sebagaimana layaknya penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuh atau jiwa manusia. Ar-Raghib Al-Asfahani ya, dalam kitab Mufradatu Al-Fazil Quran menyebutkan bahwa penyakit adalah al-khuruju anil i'tidalil khas bil insan ya, kondisi keadaan yang keluar dari keseimbangan diri manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keseimbangan pada tubuh manusia, pada jiwa manusia, pada seluruh potensi diri manusia. Jadi kalau ada yang keluar dari keseimbangan tersebut, maka itu dianggap penyakit ya, berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani tadi. Artinya keberadaan seorang dalam kondisi tidak stabil atau berada dalam ketidakseimbangan baik secara fisik maupun jiwa, maka itu disebut penyakit ya. Nah, jadi beliau mengatakan ya, bahwa penyakit ada dua ya, penyakit fisik itulah maradul jism ya. Kemudian ada penyakit kehinaan atau al-radzail seperti itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah ya, itu untuk sementara definisi dari penyakit yang saya sebutkan di dalam buku Fikih Ruqyah. Adapun jenis-jenis penyakit ya, secara umum disebutkan bahwa penyakit dikategorikan ada dua. Ada penyakit fisik, ada penyakit psikis ya, atau kejiwaan. Nah, penyakit gangguan jin, sihir itu sering dikelompokkan pada penyakit jiwa ya, oleh kebanyakan praktisi kesehatan ya. Kalau kita bawa kepada pakar-pakar kesehatan konvensional, mereka melihat bahwa orang yang
bisa melihat jin atau kesurupan atau kerasukan atau terkena sihir. Nah, itu mereka menggolongkannya kepada penyakit ya psikis atau kejiwaan. Mereka tidak mengenal ya selain dua hal itu. Kalau tidak penyakit fisik berarti itu penyakit non fisik atau penyakit jiwa atau psikis ya. Nah, sedangkan dalam dunia ruqyah, penggolongan penyakit kepada fisik dan jiwa atau medis dan non medis ya, itu sepertinya tidak berlaku ya, karena selain fisik dan jiwa ada lagi aspek lain yang nanti akan disebutkan ya. Jadi tidak hanya kepada dua jenis penyakit saja. Nah, ada juga istilah di zaman klasik yang sering digunakan oleh para ulama, istilah penyakit rohani. Nah, penyakit rohani ini dia lebih kepada gangguan hati ya. Seperti yang disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi, bahwa penyakit ada yang sifatnya ya maradul qulub, penyakit hati, ada maradul abdan, penyakit fisik atau yang berkaitan dengan tubuh ya, badan, tubuh kasar manusia. Nah, jadi maradul qulub itulah yang disebut penyakit rohani ya, sebagaimana ditulis oleh Syekh Al-Allamah Ibnul Jauzi ya, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tapi Ibnul Jauzi. Jadi dalam kitabnya yang membahas tentang penyakit rohani ya, ada satu kitab yang beliau tulis namanya At-Tibbur Rohani ya, pengobatan rohani. Jadi yang dimaksud di situ adalah penyakit-penyakit hati seperti ria, takabur, sombong ya, dan sebagainya. Nah, adapun secara umum dalam dunia ruqyah ya, penyakit itu dibagi menjadi tiga. Ada al-amrad al-udwiyah ya, penyakit fisik. Udwun artinya anggota tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar dan dalam, itu adalah udwul abdan atau udwul badan, udwul jism ya, anggota tubuh. Maka penyakit-penyakit yang menimpa anggota tubuh itu disebut al-amrad al-udwiyah ya. Nah, kemudian yang kedua ya adalah al-amrad an-nafsiyah ya. Al-amrad an-nafsiyah artinya penyakit-penyakit yang berkenaan dengan jiwa, nafs. Nah, jadi kedua penyakit ini, baik udwiyah maupun nafsiyah, itu dapat didiagnosa oleh para dokter konvensional ya, seperti dokter penyakit-penyakit ya, dalam, penyakit luar ya, penyakit jiwa. Nah, mereka melakukan diagnosa ya menurut ilmu yang mereka pelajari. Adapun penyakit yang ketiga yang disebut dengan al-amrad ar-ruhiyah, maka dalam hal ini mereka tidak memiliki ya kompetensi, karena memang tidak dipelajari di fakultas kedokteran. Nah, maka dalam fakultas kedokteran tidak ada jenis penyakit gangguan jin, jenis penyakit gangguan sihir, jenis penyakit gangguan ain, itu tidak ada. Nah, makanya kita berharap mudah-mudahan suatu saat ya dunia kedokteran Islam ya mempelajari penyakit-penyakit ruhiyah ini. Nah, jadi tiga penyakit inilah secara umum yang
dipahami oleh para praktisi ruqyah. Nah, sekarang masalahnya menjadi pertanyaan, dari 3 penyakit ini manakah penyakit yang dapat diruqyah? Insyaallah itu nanti akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk sementara ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk terus belajar, untuk mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ruqyah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.